Perbedaan esensial antara konsep Al-Quran dan hadis terletak pada sumber, otentisial, dan periwayatannya. Yang pertama, Al-Quran. Sumbernya kalamullah atau firman dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang keotentitasnya, lafaz dan maknanya langsung dari Allah, dijamin keasliannya dan bernilai ibadah ketika membacanya. Periwayatannya, seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga mustahil bersifat dusta. Selanjutnya, hadis. Sumbernya dari perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat Nabi Muhammad SAW, bukan firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otentisitasnya, maknanya dari Allah, lafaznya disusun oleh Nabi. Periwayatannya, umumnya disampaikan melalui kabar ahad atau jalur terbatas. Keterkaitan pembelajaran di madrasah. Dalam pembelajaran di MTS, MI, MA, Al-Quran dan hadis mengajarkan satu kesatuan mata pelajaran Al-Quran hadis karena hubungan fungsionalnya yang sangat erat. Selanjutnya, fungsi bayan atau penjelasan. Al-Quran seringkali berisi hukum yang bersifat umum atau global. Hadis berfungsi sebagai menjelaskan, merinci, dan mengoperasionalkan hukum tersebut. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, sedangkan hadis menjelaskan tata cara sholat. Sumber hukum pertama dan kedua. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Pembentukan karakter. Pembelajaran terintegrasi ini bertujuan agar siswa bukan hanya memahami, tetapi mampu mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan panduan wahyu. Secara istilah, pengertian Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah ketika membacanya dan tersusun dalam mushaf. Contohnya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, di dalam maupun di luar sholat, dihitung sebagai ibadah yang mendapatkan pahala meskipun kita membacanya secara rutin. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Al-Quran menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam yang mutlak kebenarannya dan tidak dapat diubah. Contohnya, ketika terjadi perselisihan yang tidak jelas di dalam hadis dan ijma, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran. Misalnya, hukum haramnya riba, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wajib diikuti di atas aturan manusia. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk, panduan agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Contohnya, panduan dalam melakukan sholat, zakat, puasa yang diatur di dalamnya. Yang kedua, ada pembeda, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Contohnya, Al-Quran menegaskan bahwa bersikap jujur itu adalah perbuatan yang mulia, sedangkan mencuri atau menipu itu adalah kejahatan. Selanjutnya itu sebagai obat dan penyembuh, yaitu ketika kita membaca Al-Quran menyembuhkan kita dari penyakit hati yang menyebabkan iri dengki, gelisah, dan cemas. Izat berasal dari kata jaza atau melemahkan. Artinya, Al-Quran melemahkan siapapun yang meragukannya untuk melakukan hal serupa. Beberapa aspek kemukjizatan antara lain, yang pertama itu ada sastra dan bahasa, yaitu tingkat keindahan sastra Arab di dalamnya berada di luar
kendali manusia. Yang kedua, isyarat ilmiah, yaitu mengungkap fenomena alam yang baru terbukti dalam sains beberapa abad kemudian. Yang ketiga, ada kekekalan, dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perubahan sampai zaman sekarang. Kaitan antara sejarah, tujuan terhadap kemukjizatan. Kemukjizatan Al-Quran seperti nubuat, sejarah atau sains digunakan untuk memperkuat tujuan utama, yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan buatan dari manusia, melainkan pedoman abadi dari Sang Pencipta. Contohnya, yang pertama bahasa. Tantangan Al-Quran untuk membuat satu surat yang serupa Quran surat Al-Baqarah ayat 23, tetapi tidak ada yang mampu membuatnya. Yang kedua ada sejarah. Kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan baru terbukti secara ilmiah kemudian. Yang ketiga pengaruh. Bangsa Arab jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang berakhlak mulia setelah mengikuti Al-Quran. Pokok-pokok ulumul Quran. Yang pertama asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat dan membantu memahami konteks khusus ayat tersebut diturunkan. Yang kedua ada Makkiyah dan Madinah, yaitu mengetahui tempat dan waktu turunnya ayat sebelum atau sesudah hijrah untuk mengetahui tahapan hukum. Yang ketiga ada nasik dan mansik, yaitu ilmu yang mempelajari ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus hukumnya. Yang keempat ada qiraat, yaitu mempelajari berbagai variasi bacaan Al-Quran yang sahih. Yang kelima yaitu ras al-musaf, yaitu mempelajari tata cara penulisan mushaf Al-Quran. Yang terakhir ada ijazul Quran, yaitu membahas sisi mukjizat Al-Quran baik secara bahasa maupun secara ilmiah. Metode penafsiran dalam Al-Quran. Yang pertama metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf, membahas aspek kosakata, asbabun nuzul, dan korelasi ayat. Yang kedua ada metode ijmali, yaitu menjelaskan makna ayat secara ringkas dan umum agar pembaca awam lebih mudah untuk memahami. Yang ketiga ada metode mukaran, yaitu membandingkan ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, atau metode para mufasir. Yang terakhir metode madui, yaitu menghimpun seluruh ayat yang saling terkait dalam suatu tema, lalu menafsirkannya secara mendalam untuk mendapat jawaban yang komprehensif. Contohnya yang pertama penunjuk hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua pembeda, menjelaskan kebenaran tauhid dan melarang kesyirikan, yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Yang ketiga penawar, membaca ayat kursi untuk ketenangan jiwa.